Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milka Adriani dengan NIM 2005115000014 dari kelas BSIA, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori postkolonialisme sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teori Sastra. Selamat menyimak. Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki pelopor dan penggagas, tidak terkecuali dengan teori postkolonialisme ini. Mendengar teori postkolonial pasti tidak asing dengan tokoh-tokoh ini, karena ketiga tokoh ini merupakan tokoh yang paling tersorot media pada teori postkolonialisme. Tokoh pertama, Edward Said. Edward Said ini lahir di Yerusalem pada tanggal 1 November 1935 dan meninggal di New York pada tanggal 25 September tahun 2003 pada umur 67 tahun. Ia adalah seorang pemikir dan akademisi Amerika Serikat yang berketurunan Palestina. Ia terkenal sebagai pemikir yang mendirikan bidang pemikiran pasca kolonialisme. Tonggak kelahiran teori postkolonial ditandai dengan terbitnya bukunya, yakni yang berjudul Orientalism. Tesis utama buku karya Said ini menggunakan pendekatan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, sebagaimana diantarkan oleh Michel Foucault dalam bukunya The Archaeology of Knowledge dan Discipline and Punish, The Beard of the Prison. Kaum Orientalis berpendapat bahwa masalah studi ilmiah Barat mengenai Timur tidaklah semata-mata didorong oleh kepentingan pengetahuan saja, tapi juga kepentingan kolonialisme. Pengetahuan bagi kaum orientalis adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, yakni pengetahuan yang dipenuhi dengan visi dan misi politis ideologis. Studi tersebut juga semata-mata merupakan bentuk lain atau kelanjutan dari kolonialisme bangsa Timur. Dan bangsa Timur dikonstruksikan sebagai bangsa yang identik dengan irasionalitas, berakhlak bejat, kekanak-kanakan, dan berbeda dengan Barat yang rasional, bijaksana, dewasa, dan normal. Pandangan Said tersebut seolah-olah menyuarakan secara eksplisit apa yang terpendam dalam kesadaran banyak orang, terutama orang-orang di negara bekas jajahan Barat, yang kini disebut sebagai dunia ketiga, untuk bangkit berjuang menemukan kesadaran dengan menuntut keadilan dan kesetaraan. Gugatan yang menekankan kebebasan dan penolakan atas segala pemikiran atau kekuasaan hibridasi, misalnya menemukan formulasi yang paling mantap dalam pemikiran filsuf seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault. Dalam kaitannya dengan kritik sastra, postkolonial dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkapkan jejak perjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang telah membentuk sebagian yang signifikan dan pengalaman manusia sejak awal imperialisme Eropa. Jadi menurut Day dan Polser, kritik postkolonial adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi, atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut. Nah, Edward Said ini adalah tokoh yang menolak mendekonstruksikan pandangan oposisi biner di atas. Menurut Said, pandangan kaum kolonialis Barat yang khususnya kaum Oriental yang merendahkan pandangan Timur atau masyarakat jajahannya sebagai konstruksi sosial budaya yang tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan mereka. Karena itu, pandangan dan teori-teori yang dihasilkannya tidaklah netral dan objektif sebagaimana mereka duga. Edward Said menggunakan pemikiran Foucault dan teori kritis sebagai dasar untuk teori postkolonialnya. Edward Said menggunakan pemikiran tokoh tersebut untuk membongkar narsisme dan kekerasan epistemologi Barat terhadap Timur dengan menunjukkan bias, kepentingan, kekuasaan, dan kuasa yang terkandung dalam berbagai teori yang dikemukakan kaum kolonialis dan orientalis. Edward Said merasakan bagaimana penderitaan rakyat Palestina yang terjajah dan kesetiaannya pada Palestina, sehingga ketajaman analisisnya berhasil menyingkap teori pasca kolonial ini, yang semula terfokus pada masalah kolonialisme, kemudian melebar memasuki dunia ilmiah melalui kajian-kajian teks-teks para orientalis. Sehingga hal inilah yang mendorong para penulis untuk mengkaji teori postkolonialisme yang dikemukakan oleh Edward Said. Tokoh kedua, Gayatri Chakraborty Spivak.
Gayatri Chakraborty Spivak lahir di Calcutta, India pada tanggal 24 Februari tahun 1942. Pada umur 78 tahun, ia pun menutup usia. Ia adalah salah satu seorang pemikir yang turut menjadi pelopor dalam studi postkolonialisme ini. Nah, Spivak melakukan kajian kritis atas pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya dan sastra. Analisis yang ia gunakan adalah memakai perspektif Marxisme, feminisme, dan dekonstruksi. Hal-hal yang menjadi kajian Spivak adalah para imigran, kelas pekerja, dan kaum perempuan, serta pihak-pihak yang menjadi minoritas dan tertindas. Spivak memberi kritik terhadap ide-ide yang dominan, seperti kebudayaan Barat yang lebih menganggap dirinya maju dari Timur, model demokrasi Barat adalah bentuk yang paling maju, dan sebagainya. Bagi Spivak, kolonialisme Eropa tidak hilang begitu saja ketika banyak bekas jajahannya memperoleh kemerdekaan. Sebab struktur-struktur politik, ekonomi, hingga kebudayaan masih meneruskan kolonialisme itu. Spivak berupaya melakukan dekonstruksi terhadap struktur-struktur yang menindas tersebut, sehingga pihak yang tadinya tertindas dapat bersuara. Kemudian, esainya yang berjudul Can the Subaltern Speak? Apakah subaltern dapat berbicara? Merupakan publikasinya yang paling terkenal. Selanjutnya, Homi Kababa. Homi Kababa lahir pada tanggal 1 November 1949. Ia adalah seorang sarjana India-Inggris dan teori kritisnya yang paling terkenal. Homi adalah salah satu tokoh terpenting dalam studi pasca kolonial kontemporer dan telah mengembangkan sejumlah neologisme dan konsep kunci di lapangan, seperti hibriditas, mimikri, perbedaan, dan ambivalensi, dan telah mengembangkan sejumlah neologisme dan konsep kunci di lapangan, seperti hibriditas, mimikri, perbedaan, dan ambivalensi. Istilah semacam itu menggambarkan cara-cara di mana orang-orang yang terjajah telah melawan kekuatan penjajah, menurut Baba. Pada tahun 2012, ia menerima penghargaan Padma Bhushan di bidang sastra dan pendidikan dari pemerintah India. Nah, setelah mengetahui tokoh para pelopor postkolonialisme, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan postkolonial itu? Setelah menyimak penjelasan sebelumnya, yakni antara ketiga tokoh tersebut, tentu ketika melihat gambar yang ada di layar, kita telah mengetahui gambaran sedikit tentang apa sih sebenarnya itu postkolonialisme. Ya, dia adalah sebuah penindasan atau penganiayaan. Lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pandangan umum tentang postkolonialisme. Secara etimologis, postkolonialisme berasal dari kata post dan kolonial, sedangkan kata kolonial berasal dari bahasa Romawi, kolonia yang berarti tanah pertanian atau pemukiman. Pasca kolonialisme atau sering disebut dengan studi pasca kolonial adalah disiplin akademik dengan metode diskursus intelektual yang mempelajari, menjelaskan, dan menilai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara dan pemukiman pendatang yang bertujuan memanfaatkan penduduk pribumi dan tanahnya. Sebagai suatu epistemologis, etika, dan politik, bidang pasca kolonialisme menangani politik pengetahuan, permasalahan yang mencakup identitas pasca kolonialisme sebuah bangsa yang mengalami dekolonisasi yang berasal dari: pertama, penciptaan pengetahuan budaya tentang bangsa terjajah oleh bangsa sepenjajah, dan bagaimana pengetahuan budaya Barat digunakan untuk menundukkan bangsa non-Eropa agar bisa dijadikan koloni atau negara induk Eropa yang diberlakukan setelah serangan awal lewat identitas budaya penjajah dan terjajah. Sedangkan Nyoman Kutaratna dalam bukunya yang berjudul Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra mengemukakan 5 pokok pengertian postkolonial, yakni yang pertama, menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Kedua, memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Ketiga, memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah, sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Yang keempat, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukanlah semata-mata dalam bentuk fisik saja, melainkan juga dalam bentuk psikis. Kelima, bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya.
Jadi kesimpulannya, teori postkolonial diartikan sebagai teori terikat yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas, dan kreovisasi yang ditimbulkan oleh kolonialisme bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi didialektikakan melalui kesadaran atau gagasan. Sekilas tentang postkolonialisme. Istilah postkolonial pertama kali muncul ketika Bill Ashroff dan kawan-kawan mencoba memperkenalkan kajian sastra. Postkolonial dianggap sebagai counter knowledge yang bermula dari revolusi kesadaran masyarakat. Postkolonial hadir sebagai gugatan terhadap kolonialisme yang telah lama menundukkan banyak negara. Kajian postkolonial bermula ketika Said menemukan secara ilmiah jurang pemisah antara Barat dan Timur yang sejak lama telah membelah dunia. Keegoisan menjadikan bangsa Barat atau dalam hal bangsa Eropa sebagai bangsa yang lebih baik, kemudian memicu berbagai benturan antara Barat dan Timur. Sebagai bangsa yang lebih unggul dan berbeda, Barat merasa memiliki kewajiban untuk mengatur dan menempatkan bangsa Timur pada jalur dan aturan yang mereka tetapkan. Barat memandang Timur sebagai bangsa yang masih harus mendapatkan wawasan dan pendidikan dari Barat, sehingga campur tangan pun menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya berbagai penjajahan di bumi orang-orang kulit berwarna. Kedatangan bangsa Barat ke bangsa Timur tentu membawa warna tersendiri bagi negara-negara kolonialnya. Perbedaan paras, pengetahuan, pemikiran, hingga kebudayaan adalah daya pikat tersendiri bagi pribumi. Tentu saja, pada awal mula kedatangannya, bangsa Barat menunjukkan perilaku pemimpin yang santun, arif, edukatif, dan memikat. Padahal, di balik kedok tersebut, kepemimpinannya kulit putih yang ramah, 12 modern dan konstan tersebut, menurut Said mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk membunuh atau dibunuh. Nah, selanjutnya, penundukan negara-negara yang terjadi di muka bumi telah menciptakan dua tatanan sosial, yaitu superior dan inferior. Penjajah sebagai kaum superior dan terjajah sebagai kaum inferior. Sebagai kaum bawah atau pribumi, banyak yang mengalami berbagai ketidakadilan dalam perlakuan. Berbagai sendi-sendi penting kehidupan dikuasai kolonial dan mereka ditempatkan dalam posisi mengabdi, takluk, dan tunduk terhadap Barat sebagai bentuk kepatuhan untuk bertahan hidup. Hak-hak atas tanah nenek moyang mereka hilang dan hidup mereka bagai kaum budak yang mati di atas tanah mereka sendiri. Keadaan pribumi yang hidup sebagai interior tersebut nyatanya mengusik nurani. Masyarakat akhirnya harus mengambil inisiatif dan memberikan reaksi serta aksi atas terbelenggunya hak-hak mereka terhadap tanah air mereka sendiri. Peperangan secara langsung atau gerilya merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan yang dicita-citakan. Namun peperangan juga turut mewarnai cipta sastra. Kemudian B. Identitas pasca kolonial. Bangsa yang didekolonisasi memiliki identitas pasca kolonial yang didapat dari interaksi budaya dengan berbagai macam identitas dan hubungan sosial seks, kelas, dan kasta, ditentukan oleh gender dan ras orang terjajah dan rasisme yang tertanam dalam struktur masyarakat kolonial. Dalam sastra pasca kolonial, sikap anti penjajahan mempelajari politik identitas yang menjadi sudut pandang sosial dan budaya para penduduk. Kolonial subaltern, pemberontakannya yang kreatif terhadap kebudayaan penjajah, bagaimana pemberontakan budaya yang mengganggu pembentukan masyarakat kolonial, bagaimana penjajah mengembangkan identitas pasca kolonialnya, dan bagaimana neokolonialisme menggunakan hubungan sosial biner kami dan mereka untuk memahami bahwa dunia non-barat dihuni oleh orang lain. Diskursus kehomogenan geopolitik dalam neokolonialisme menggabungkan bangsa dekolonial, kebudayaannya, dan negaranya dengan tempat hayalan seperti dunia ketiga, sebuah istilah berlebihan yang biasanya mencakup benua dan lautan, yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Oseania. Kritik pasca kolonial mempelajari diskursus neokolonialisme yang membenarkan diri sendiri serta fungsi istilah-istilahnya yang berlebihan secara filosofis atau politis untuk menentukan kekurangan konsep-konsep homogen, misalnya bangsa Barat, bangsa Arab, dunia pertama, dunia Kristen, dan dunia Islam, yang
sebenarnya terdiri dari bangsa, kebudayaan, dan geografi yang heterogen. Dan faktanya bahwa penggambaran realistis bangsa, tempat, dan benda di dunia membutuhkan istilah yang lebih beragam dan lebih akurat. C. Ciri-ciri postkolonialisme. 1. Anti-esensialisme, bahwa sastra bukan suatu teks yang ejek dan permanen, tetapi merupakan hasil bentukan realitas di luarnya. Kedua, anti-determinisme, bahwa sastra bukan teks yang pasif yang dibentuk secara tetap dan pasti sebuah struktur, tetapi juga membentuk dan menciptakan struktur-struktur baru. Ketiga, anti-universalisme, bahwa sastra bukan teks yang berlaku secara universal, tetapi lahir dari negosiasi-negosiasi kulturalnya sendiri yang bersifat lokal dan partikular. Keempat, kajian postkolonial bukanlah kajian yang berpaku pada aspek formal dan struktur dari karya sastra, tetapi kajian-kajian yang ingin membaca secara cair, fleksibel, dan radikal dimensi-dimensi kritis dan sastra dalam relasinya dengan kekuasaan yang dipahami secara luas dan cair pula dalam teks sastra maupun formasi sosial yang membentuknya. Kelima, pada kajian postkolonial, kekuasaan tersebut adalah relasi kuasa yang diakibatkan oleh penjajahan dan kolonialisasi. Kekuasaan itu adalah relasi-relasi kuasa akibat kapitalisasi. Kemudian, D. Karakteristik teori pasca kolonial. Yang pertama, menganggap pasca kolonial atau bangsa penjajah masih mendominasi tata cara kehidupan, kultur, dan sistem sosial pada negara bekas jajahannya yang ditiru oleh masyarakatnya. Kedua, sebagai bentuk perlawanan dari teori dan masyarakat negara jajahan atas dominasi pemikiran barat atau penjajah terhadap budaya timur yang dijajah. Ketiga, reaksi atau kritik atas ketidakadilan bangsa barat terhadap kaum timur atau barat yang menganggap bahwa timur adalah bangsa yang primitif, bodoh, melarat, dan hanya bangsa barat yang terhormat. Karena kaum kolonialis tidaklah bebas nilai, bebas ideologi, dan bebas kepentingan dalam teorinya. Kemudian, pendekatan kajian sastra postkolonialis. Menurut Helen Law, pendekatan kajian sastra ini meliputi 3 pendekatan, yaitu yang pertama, historis, wacana tandingan, dan ekonomis. Ketiganya telah kita singgung dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, F. Tujuan pengembangan teori postkolonialis. 1. Melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya kolonialisme dalam pengetahuan, termasuk pada sisi kultur postkolonial berorientasi pada terwujudnya tata hubungan dunia yang baru di masa depan. Kedua, postkolonial merupakan teori yang berasumsikan dan sekaligus mengeksplor perbedaan fundamental antara negara penjajah dan negara terjajah dalam menyikapi arah perkembangan kebudayaannya. Ketiga, teori ini diterapkan untuk mengkaji karakter budaya yang lahir terutama pada negara-negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan pada dekade setelah penjajahan berakhir. Kemudian G, konsep postkolonial yakni hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Yang pertama, hibriditas. Hibriditas adalah istilah yang dipakai untuk mengacu pada interaksi antara bentuk-bentuk budaya yang berbeda yang dapat menghasilkan pembentukan budaya dan identitas baru dengan sejarah dan perwujudan tekstual sendiri. Akan tetapi, dalam kajian pasca kolonial, hibriditas mengacu pada pertukaran silang budaya. Hibriditas tidak hanya mengarahkan perhatian pada produk-produk paduan budaya itu sendiri, tetapi lebih kepada cara bagaimana produk-produk budaya ini dan penempatannya dalam ruang sosial dan historis di bawah kolonialisme menjadi bagian dari pemaksaan penolakan hubungan kekuasaan kolonial. Yang kedua, mimikri. Hibriditas memicu tumbuhnya mimikri. Konsep mimikri sebelumnya dikembangkan oleh Frantz Fanon dan Jacques dalam kajian pasca kolonialismenya. Konsep mimikri diperkenalkan oleh Homika Baba. Menurut Baba, yang dimaksud dengan mimikri adalah tercabutnya tradisi dan identitas tradisional masyarakat yang dipaksa beradaptasi dengan tradisi dan perilaku budaya penjajah dalam berbagai bidang, misalnya politik dan pendidikan. Mimikri sering diidentifikasikan dengan bunglon untuk kamuflase sebagai strategi adaptasi sekaligus untuk bertahan. Kemudian ketiga, ambivalensi. Selain itu, mimikri disebabkan dengan adanya hubungan yang ambivalen antara penjajah dan terjajah. Sikap ambivalen ini dipicu oleh adanya kecintaan terhadap suatu hal sekaligus membencinya.
Menurut Baba, ambivalensi tidak hanya dapat dibaca sebagai petanda trauma subjek kolonial, melainkan juga sebagai ciri cara kerja otoritas kolonial serta dinamika perlawanannya. Selanjutnya, Baba juga mengungkapkan bahwa kehadiran kolonial itu selalu ambivalen, terpecah antara menampilkan dirinya sebagai asli dan otoritatif, dengan artikulasinya yang menunjukkan pengulangan dan perbedaan. Dengan kata lain, identitas kolonial itu tidak stabil, meragukan, dan selalu terpecah. Kemudian, contoh karya-karya sastra yang telah diteliti atau dianalisis dalam buku postkolonial karya Inyoman Nyasa dengan menggunakan kajian postkolonial. Contohnya yang pertama yaitu pada tahun 2007, Liliani melakukan kajian postkolonial dalam 9 Oktober 1740 karya Remi Silodo. Hasil penelitian Liliani menunjukkan bahwa Timur menjadi tempat temuan Barat yang digunakan untuk mengukuhkan eksistensi Barat sebagai sang diri yang memiliki hak untuk mendominasi dan mengungguli Timur sebagai sang lain, dan Barat atau Belanda tampil sebagai ras yang unggul atas Timur yang menjadi jajahannya. Kemudian yang kedua, tahun 2002 Nur melakukan kajian postkolonial dalam roman Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Nur menyatakan bahwa Bumi Manusia mengungkap adanya relasi kompleks antara penjajah dan terjajah. Pertama, relasi antara Barat, yakni penjajah, dan Timur yang terjajah menunjuk hubungan yang bersifat hierarkis, dominatif, dan menindas. Kedua, relasi antara Barat dan Timur ini menunjukkan hubungan kesetaraan dan saling simpatik. Relasi antara keduanya mendekonstruksikan relasi yang pertama. Ketiga, relasi sesama pribumi memperlihatkan hubungan yang saling bertentangan. Dalam roman ini, resistensi perlawanan pribumi yang dilakukan oleh figur resistensi Minke yang dimulai dengan cara mimikri, yaitu melakukan pendidikan kolonial Belanda. Minke melakukan resistensi radikal dalam bentuk tindakan aktual dan produksi teks. Kemudian, untuk rekomendasi referensi bacaan dapat dilihat salah satunya dalam buku Lela Gandhi yang berjudul Teori Postkolonial, yakni Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, Thurs Yogyakarta Kalam 2001, halaman 6. Selesai. Tadi penjelasan tentang teori postkolonialisme, mempelajari sejarah atau fenomena yang terjadi di masa lampau bahkan sekarang merupakan hal yang menarik, bukan? Saya Milka Adriani, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.